Kamu mau apa? Mau minta Mama Dewang. Berapa? Mundur, mundur. 2.000. Lah kok minta uang kan masih berapa? Masih 6.000. Lah emang mau buat apa? Nyeblak. Tadi bilang mau nyeblak mah. Tapi uangku 6.000 doang. Temenku ada yang pinjam berapa? 7.000 sama 2.000. Ya, yang penting apa? Komunikasi. Sekali lagi komunikasi sama anak itu perlu ya. Itu pinjamnya udah lama? Udah kedua kelas 2. Hmm. Pas mau ngambil-ngambilan rapat. Terus ketika kamu minta bilang gimana? Maksudnya kayak bilang gini. Bayar utangnya no. Nah aku ngomong gini. Ngomong piye? Del, utangmu mau dibayar kapan? Susah kurang duit gitu. Terus satunya aku minta Moza mana uangku yang kemarin. Jangan sebut nama toh nanti nek nganu. Iya. Mana uangku yang kemarin. Tunggu toh, aku tuh belum punya uang. Uangku habis gede jajan. Gitu. Nah, ini kok kemarin-kemarin nggak bilang Mama D, kok bilangnya baru sekarang. Hehehe. Kembali lagi toh sing bagian ra enak Mama D toh. Besok diinget, boleh minjemi tapi nggak usah banyak-banyak 1.000 atau 2.000 ya. Jangan sampai berlebihan seperti itu, akhirnya nggak dikembalikan, nanti yang kecewa siapa? Kamu toh. Nanti terus akhirnya minta uangnya ke siapa? Diingat. Nah terus temenmu pinjem buat apa toh? Yang kan pas yang itu yang utang 7.000 tuh aslinya utangnya 2.000 toh. Terus pas mau makan itu tuh kan dia kan lihat mainan-mainan di luar. Ya kan di sana ada gilda yang bagus terus dicabut dia. Terus dia tanya harganya 5.000. Lah dia nggak bawa uang. Terus dimarahin sama penjualnya terus pergi terus minjem uang ke aku. Besok lagi ya. Boleh minjemi tapi 1.000 atau 2.000 jangan lebih ya. Iya. Gini, yang tombok siapa? Mama Dira. Mau janjian jam berapa? 11. Nah, ganti baju dulu karena. Iya, Yang penting apa sih? waras toh ya. Bisa-bisanya lu masih nyelak ya. Aduh. Siang Mas Bro habis kelon nih ya. Kelon sama momongan masih acak-acakan ya. Menggebu-gebu banget nih pendukung Lemon ya. Nih saya kasih paham ya. Janjan Kurniawan istrinya nama istrinya Filtri Salhutero ya. Ini pendukung Lemon yang begitu gencar. Kayaknya tuh sebel banget sama Fitri Salhutero karena Fitri Salhutero lagi sengketa sama Lemon ya. Gini ya Mas Bro, harap diperjelas ya, itu akhir Oktober tahunnya tahun berapa. Nih saya sedikit flashback tentang orang yang kamu dukung ya. Ingat sih, saya di sini ngasih sebutan Lemon tuh masih ada rasa sayang-sayang sedikit ya. Saya anggap dia sebagai adik ya. Meski dia entah menganggap saya sebagai apa terserah. Gini loh. Ya mungkin ini lagi terpuruk-puruknya dia, Anda mendukung dia wajar, saya katakan wajar. Tapi ingat ya, orang yang kamu dukung itu Lemon pernah kasus Oven VO, itu pun disiarkan di TV nasional. Anda sudah pernah lihat atau belum? Dan itu ada tragedi Cangcut Merah ya. Atau Anda sudah tahu pura-pura gak tahu ya. Gini, intinya gini ya, saya juga tidak di blok barat maupun di blok timur. Saya intinya gini ya, mungkin suami Mbak Fitri maupun Lemon punya masa lalu kelam ya. Mungkin sudah berubah ya. Kalau kamu mendukung Lemon ya mungkin itu masa lalu Lemon. Lah kembali lagi, mungkin itu masa lalu suami Mbak Fitri Salhutero. Mungkin sama-sama dari sisi
si Lemon sudah berubah, mungkin ya mungkin. Ya, kalau ini ya beliau sudah mengakui ya dengan gentle, kalau suami terlibat judul bawa aja syarat aja ya. Kita main-main fair aja ya. Udah terbuka matanya atau udah tahu pura-pura nggak tahu ya. Saya melihatnya kok ya mungkin kalian Anda itu pengen punya spek pasangan hidup seperti Lemon, seksi, bisa pandai menggoyangkan lidah gitu kan. Anda melihat pintar dalam merawat anak, belum tentu bos, belum tentu ya. Itu hanya flexing dia itu pintar merawat anak ya. Intinya dia itu ya kayak apa sih, kebobolan ya. Sebetulnya dia punya anak itu nggak rela-rela banget kok ya. Kalau saya melihatnya Lemon itu pengen masih berpetualang, berhubung Tuhan, sebetulnya gak enak saya ngomongkan Tuhan ya. Tuhan masih sayang sama dia ya, yaitu diberi anak 3 bapak. Supaya apa? Dia itu bisa merawat anak-anaknya. Ya, jangan ininya berpetualang terus ya. Saya juga sendiri 2 anak 2 bapak, nggak munafik ya. Tapi ya mungkin ini teguran dari Tuhan bagi saya maupun Lemon untuk bisa memperhatikan ini loh, Tuhan sudah menitipkan anak-anak supaya untuk kau rawat, untuk kau jaga, untuk kau didik ke depannya supaya masa tuamu nanti bisa dipahami dan dimengerti anak. Mungkin seperti itu dalam bentuk teguran Tuhan ya. Oke Mas Bro. Fatwa MUI mengharamkan salon huruf. Sebetulnya gini ya, terlalu gampang untuk mengharam-haramkan ya. Dilihat dari sisi positifnya dulu lah ya. Ini di BHS itu debat kan tentang salon huruf ya. Di situ ada ustadz, ada dokter, ada yang punya salon huruf. Nah, si dokter bilang tentang kerasnya suara bisa menyebabkan gangguan telinga lah, intinya seperti itu ya. Kenapa yang dicecer cuman di bidang kasus salon horoknya? Kalau saya melihatnya ginilah, salon horok hiburan masyarakat kecil, diskotik, klub itu hiburan ya mungkin menengah ke atas, sama kan ya. Terus ketika pakai salon gede itu dalam pengajian atau tausiah itu kan juga sama kan, mendengungkan suara yang sangat kencang ya. Salon horor hiburan masyarakat kecil, diskotik, klub hiburan menengah ke atas ya. Dari segi ruangan ya memang nggak soundnya nggak segede salon horor diskotik atau klub, tapi kan ruangannya kecil, jadi suaranya pun juga terdengar besar. Kalau salon horor di tempat luas ya mungkin yang mendengar ada yang kenceng, ada yang keras, sama juga kalau dalam diskotik. Begitu juga sama ketika takbiran atau sholawat, sama, intinya sama, ketiga-tiganya sama ya. Kalau hanya yang dipermasalahkan dari segi suaranya, kenapa yang dicecer hanya salon horeg? Mungkin ada yang bilang, Mbak itu kan bisa merusak kaca orang, atau sampai video-video itu atap rumah dibongkar gara-gara salon horeg. Saya pastikan panitia pasti bertanggung jawab kok ya, karena dia dibayar ya. Ketika ada kejadian seperti itu pasti bertanggung jawab kok ya. Harus dilihat dari segi mananya, jangan hanya asal dari salon huruf milik orang kecil terus dengan gampang dikasih salon huruf haram. Coba juga dinilai itu yang ada di diskotik, klub ya, sholawat ya, itu juga menggunakan salon-salon yang besar dengan suara-suara yang kencang ya.
kadang ada yang buat video, ya udahlah fatwa MUI dibubarin aja ya, karena tidak menilai secara verbalnya, kayak istilahnya kayak gini, nggak suka ya udah diharamkan aja ya. Jangan seperti itu. Di situ ada karyawan yang harus dihidupi, hiburan masyarakat kecil yang mungkin nggak bisa masuk klub atau diskotik, dengan adanya salon horeg bisa refleks tubuh jadi gerak. Ayolah ya, mulai berpikir. Saya mau bahas ke DJ Panda ya, yang videonya arogan ya, terus mengaku orang kaya ya. Ini DJ dari Jawa Timur ya. Ini menyeret juga nama jandanya Sule, Natalie Holzer ya. Dia punya kasus menghamili seorang wanita ya, tapi tidak mengakuinya. Yang saya bahas di sini, ketika dia mengklarifikasi permintaan maafnya di sebuah kamar, netizen itu matanya jeli sekali ya, melihat itu plafon bocor, ada tetesan air yang masuk ya. Ada yang bilang ini bener DJ Panda kok jadi kayak gini ya. Inilah ya, ketika di lingkungannya ya, di DJ itu kan, di bar, entah di kostek, entah di apa itu ya, dia salah gagah karena merasa dia itu disanjung, dihargai di lingkungan itu. Tapi ketika di realita ya seperti ini ya, kalau menurut saya nggak ada peran pengganti ya. Ginilah, di medsos lu mau flexing kaya apalah saldo banyak, suatu saat akan ketahuan ya. Sinilah, dulu pernah saya di komen, Mbak kamarnya dicat dulu, Mbak kamarnya dibenerin dulu. Tahu jawaban saya apa? Noh, kalian nggak tahu ya, itu kesenian abstrak ya, yang ditimbulkan dari asap-asap obat nyamuk King Kong. Promosi enggak sih ya, emang obat nyamuk. Aku masih pakai kipas, masih pakai obat nyamuk ya. Kalau nggak ada obat nyamuk, cuman kipas aja nggak bisa tidur ya. Ini kesenian abstrak ya, yang terbuat dari asap-asap itu obat nyamuk ya. Jadi lah intinya, kalau kalian sering berbohong, mau membuat skema atau membuat drama dalam kehidupanmu, itu akan capek, akan melelahkan ya. Ya udah, yang real, yang realita enak jalannya ya. Nanti kalau ketahuan misalnya ya enggak sakit, terlalu sakit gitulah, realita sini tembok kayak gini ya, iki orangnya enggak pernah pakai skincare ya wes ya. Kembali lagi ke diri kalian masing-masing, mau dibawa kemana arah kehidupan kalian ya. Ada lagunya, mau dibawa kemana kehidupan ini ya. Sekali lagi ya, akan capek ya kalau sering bohong. Nanti nambah bikin kebohongan lagi ya, otak akan lelah ya. Mau bikin drama settingan suatu saat juga akan ketahuan. Resto ya, berhentilah untuk melakukan hal-hal tindakan bodoh